warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, akhirnya selesai sudah tugas kami sebagai Dewan Juri Lomba Pidato Dua Bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Minang. Saya Bu Marian mewakili yang dari Bahasa Indonesia ya Pak Panzel. Ada sedikit catatan dari kami Bahasa Indonesia mungkin untuk kedepannya, bahwa pada umumnya anak-anak kita kurang penghayatan karena banyak yang menghafal teks ya, jadi makanya cara ketika mereka berpidato itu kelihatannya kurang hidup begitu ya. Ada juga beberapa orang yang dihafal tapi dihayati, kemudian intensitas latihan kelihatan sekali sangat berkurang. Kalau keterampilan itu butuh latihan, latihannya itu untuk bapak dan ibu pembina ya, perlu gimana ya cara membimbing anak, membina anak itu benar-benar harus sabar, diikuti setiap hari, dicatat setiap hari di mana kelebihan dan kekurangannya. Jadi setiap hari dicatat, dievaluasi peningkatan-peningkatan yang terjadi dari kelemahan-kelemahan yang mereka lakukan. Itu yang saya lihat sama Pak Ansel. Kemudian ya Bapak Ibu pembimbing lebih gigih lagi membina murid-muridnya, karena ada temuan, ada murid yang berpotensi dalam berbicara, tapi karena mereka kurang diapresiasi mungkin ya, kurang dimotivasi, jadi mereka separuh jalan mereka grogi. Padahal dari segi vokal, dari segi intonasi bagus saya lihat itu, bagus sekali. Ada tadi yang seperti itu, jadi sayang sekali ya, karena kita kurang gigih untuk macunya, seperti itu jadinya, kecewa kita jadinya ya kan. Kemudian namanya anak SD ya Pak Ibu ya, untuk mentalnya supaya bagaimana kita bisa lebih melakukan pendekatan supaya mereka tidak grogi bicara di depan umum itu seperti apa begitu kan. Dan selalulah kita beri contoh pada mereka. Jadi jangan mereka terlalu tegang, terlalu kaku. Ada satu orang tadi hampir saya agak cemas juga tadi, seperti ada gejala jantung gitu kan, dia sudah kebingungan ya, terlalu tegang ya Pak Ibu ya. Kemudian dalam laporan penulisan itu kalau dia mahasiswa itu banyak koreksinya dari Bu dosen itu ya Bapak Ibu, laporan penulisannya, efektivitas kalimatnya ya, kemudian konteks berbahasa, namanya dalam istilah kami bahasa itu banyak yang tidak tepat. Dalam segi penulisan kerapian apa yang diperhatikan nih Bapak Ibu ya, nanti ya bagaimana model hurufnya, rata kiri kanannya. Kalau yang nama spasi tentu harus dijorokkan ke dalam agak 5 huruf. Kemudian rata kiri kanannya, bagaimana cara menyambung kalimat ke bawah. Itu asal jadi saya lihat itu, tapi karena kita tidak menilai ya penulisan, itu hanya sekedar apa saja itu tambahan masukan dari saya, dari Pak Azel. Nah itu ya. Kemudian pemakaian ada dari ilmu bahasa itu ya, ada yang bahasa baku, ada yang kelaziman ya Pak Azel ya. Tapi pada umumnya anak kita itu kena pembiasaan ini dibiarkan dari mereka dilihat saja. Muncul kata seperti itu saja terus sampai mereka menjadi pejabat. Misalnya yang mana, ya ininya, ya itunya, itu dalam tatanan bahasa Indonesia tidak ada sebenarnya Pak Azel ya. Nah, itu kita sebagai guru bahasanya itu perlu yang sedikit-sedikit itu supaya mereka lebih istilahnya update, perlu kita bina terus. Nah, kita dengarkan terus, dan biarkan saja anak kita selalu melakukan kelaziman yang sama, karena pengaruh mungkin karena dia sering di MDA seperti itu. Kemudian juga intonasinya ya tidak berkembang dari zaman dahulu, dari zaman saya SD seperti itu, masih ada temuannya. Dan juga ada pujian dari saya, ada yang sudah mengikuti tren, mengikuti perkembangan bahasa dari dulu sampai sekarang, udah nampak sudah ada juga yang bisa seperti itu. Oke, demikian dari bahasa Indonesia. Mungkin dari Bundo kami atau Mama, dipersilakan Mama kritikan sarannya. Oke, Mama disilakan Mak, muka Mak. Siklo salah. Daripada ke panitia, kalau supaya dia menyampaikan itu waktunya pas, waktu meminta kepada sekolah-sekolah, cantumkan berapa waktunya. Mungkinnya ini ada yang panjang sekali, tapi potensi tidak sampai ke 5. Cuma saya meneliti ini bahasa Minang yang bagus, ini yang kurang bagus tuh. Jadi kalau nanti kedua ini naskahnya ada yang panjang, tapi tidak bisa menyampaikan lagi, sehingga yang berbahasa Minang tidak bisa menyampaikan sampai habis.
Itu aja. Tambahan dari Bunda baca naskahnya ini, bahasanya banyak yang tidak tepat. Mentang-mentang bahasa Minang O dikasih O, padahal tidak tepat. Nah, ini sebetulnya di dalamnya banyak pembahasan bagi Bunda, tapi nggak sempat waktu. Mungkin hanya itu, tapi hapus juga bagi anak kita berani. Ini dari Pak Aswad. Tambahan sedikit lagi ya para ibu. Kalau diibaratkan ke saya, mereka luar biasa bisa berdiri di depan. Saya seumuran mereka, para ibu belum berani tampil di depan, jujur gitu. Tapi luar biasa sekali ya, sebuah apresiasi bagi mereka. Tapi ada beberapa hal yang perlu juga kita sampaikan. Yang pertama, benar apa yang dikatakan oleh emak kita tadi, pembagian waktu untuk yang tampil bahasa Indonesia dan bahasa Minang itu perlu disiasati oleh guru pembimbing. Kebanyakan tadi itu habis diborong waktunya oleh bahasa Indonesia. Sayang, potensi bahasa Minangnya tidak muncul. Padahal sasaran kita dua bidang. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 3 atau 4 tadi peserta kita yang saya perhatikan keluar dari tema kita. Itu berbahaya. Padahal dia punya potensi, kemampuan berbicaranya bagus, materi yang diangkatnya bagus, dan keluar dari tema. Kalaulah tidak ada penilaiannya di sana, mungkin dia nilainya akan tinggi. Jujur saya sampaikan. Tapi karena penilaian kita kriteria salah satunya itu, saya tidak berani keluar dari situ gitu. Itu artinya ada beberapa orang tadi. Sangat sayang sekali Pak Ibu. Artinya ini PR bagi kita bersama, karena saya juga guru. PR bagi kita bersama ketika ada kegiatan-kegiatan lomba seperti itu, tema memang perlu kita perhatikan. Itu Bapak Ibu dari saya, mungkin itu dulu. Kita kembalikan ke Ibu Maria. Terima kasih